apa kabar? Kini saatnya saya Auriga Gustina mengantarkan berbagai informasi dari Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku penembakan terhadap Bribtu Khairul Chandra saat penggerebekan bandar narkoba akhirnya mau menyerahkan diri pada polisi. Sebuah video singkat memperlihatkan pegawai Kejaksaan Negeri Lahat berjoget-joget di aula kantor kejaksaan sambil mengamburkan benda yang diduga sebagai uang. Berbagai jenis ikan hias dikembangkan di Kabupaten Ogan Ilir berpotensi menambah pendapatan asli daerah. Pelaku penembakan terhadap Bribtu Khairul Chandra akhirnya menyerahkan diri pada polisi. Bribtu Chandra ditembak saat menggerebek bandar narkoba di Desa Bingin Jungut, Kecamatan Muara Kelingi, Musi Rawas. Sebelumnya anak pelaku yang juga diduga bandar narkoba telah ditahan polisi. Polisi dari Polres Musi Rawas menahan Jamari, pelaku penembakan terhadap Bribtu Khairul Chandra, anggota Satres Narkoba Polres Musi Rawas. Jamari menembak Bribtu Chandra pada 19 Mei lalu saat tim Satres Narkoba Polres Musi Rawas menggerebek rumah dari kakak beradik Edward dan Peri. Keduanya adalah anak dari Jamari yang diduga adalah bandar narkoba. Saat penggerebekan, baru Peri yang berhasil ditangkap di rumahnya. Sementara ketika menggeledah rumah Edward, anak Jamari itu bersama 2 rekannya kabur. Jamari mengadakan perlawanan dengan menembak Bribtu Khairul Chandra dari bawah rumah menggunakan senjata api rakitan. Warga sekitar juga sempat menghalangi dan mengancam polisi saat memasuki rumah sasaran penangkapan dengan senjata tajam, tetapi warga kemudian membubarkan diri. Korban Bribtu Khairul Chandra dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dioperasi. Sementara Jamari usai menembak korban untuk melindungi penangkapan anaknya, seketika itu pula langsung melarikan diri. Namun berkat pendekatan polisi kepada keluarganya, Jamari akhirnya bersedia menyerahkan diri. Warga setempat yang membawakan sebilah barang kemudian berselisih dengan anggota, dan tidak beberapa lama juga dari belakang anggota terdapat sebuah letusan yang ternyata mengakibatkan 1 orang anggota tertembak. Kemudian korban adalah Bribtu Khairul yang terkena tembak. Sesaat setelah penembakan terjadi, tersangka yang menembak ternyata adalah diketahui identitasnya adalah orang tua dari saudara F. Jamari akan dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal pembunuhan dan perlawanan terhadap petugas hukum. Sementara pada hari Minggu lalu, Bribtu Khairul Chandra sudah dioperasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di tubuhnya. Kondisi kini telah membaik dan menjalani penyembuhan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Yanuari Hiro melaporkan dari Kabupaten Musi Rawas. Jasad perempuan ditemukan mengapung di perairan Sungai Musi Palembang Selasa siang. Jasad tersangkut tanaman eceng gondok. Polisi belum dapat memastikan apakah korban tewas karena tindak kejahatan atau karena tenggelam. Penemuan jasad berjenis kelamin perempuan di perairan Sungai Musi di kawasan Gandus, Palembang ini menggemparkan warga sekitar. Jasad ditemukan pada Selasa siang dalam kondisi tersangkut di tanaman enceng gondok. Polisi yang melakukan pemeriksaan tidak menemukan selembar identitas apapun di tubuh korban. Jasad mengapung ini pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari ikan di dekat dermaga Sumber Bangka, Gandus. Penemuan ini dilaporkan saksi ke pos polisi terdekat. Polisi belum dapat memastikan apakah perempuan malang itu korban kejahatan atau tewas karena tenggelam. Informasi dari nelayan bahwa ada mayat terlungkup di eceng gondok, tepatnya di dekat dermaga Sumber Bangka, Gandus. Untuk jenis kelaminnya, Komandan? Jenis kelamin perempuan. Identitas, Komandan? Identitasnya masih Mr. X.
Jadi selanjutnya tadi kemudian bawa kemana kemudian? Kemudian kita laporkan ke Polrestabes, tim Inapis datang, dan korban kita evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Korban saat ini ditemukan mengenakan baju batik, celana hitam, rambut panjang, dan memakai anting-anting. Selanjutnya jasad korban dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang untuk dilakukan visum. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah video pendek viral di media sosial memperlihatkan pegawai Kejaksaan Negeri Lahat berjoget-joget di ruang aula kantor Kejaksaan. Seorang pegawai Kejaksaan terlihat mengamburkan benda yang diduga sebagai uang yang biasa dilakukan untuk saweran. Tetapi pihak Kejaksaan membantah. Video ini tadinya diperuntukkan hanya untuk kalangan internal, tetapi video berdurasi 27 detik ini telah keluar dan menjadi viral. Video yang diambil di ruangan aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat memperlihatkan beberapa pegawai kejaksaan tengah berjoget-joget bersama. Kemudian seorang pegawai berseragam kejaksaan mengambil sesuatu dari saku kantongnya yang diduga uang, lalu menghamburkan uang itu kepada pegawai kejaksaan yang sedang berjoget-joget. Belakangan baru diketahui bahwa acara itu adalah acara internal Kejaksaan Lahat dalam rangka pisah sambut kasih pengelolaan barang bukti dan rampasan Kejaksaan Lahat yang dilakukan pada 23 Mei 2022. Menanggapi video viral ini, Kepala Kejaksaan Negeri Lahat memberikan bantahan secara tertulis. Pihak Kejari menyampaikan, kalau yang dihamburkan bukanlah uang, tetapi yang disawerkan hanya kertas tisu. Namun jika diperhatikan dengan seksama, video tidak memperhatikan adanya protes dari para pegawai yang berjoget mendapatkan kertas tisu, bukan uang. Tetapi hingga saat ini belum ada pernyataan langsung dari Kepala Kejari Lahat. Sementara Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan tengah meminta keterangan dari pihak Kejari terkait video yang viral ini. Yanar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Lahat. Bayi laki-laki ditinggalkan orang tuanya di kursi teras rumah seorang warga di Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir, Timur 3, Palembang. Bayi kini dirawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang dan diberi nama Muhammad Arkansa. Bergantian bayi malang ini digendong oleh beberapa polisi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Kota Palembang. Bayi laki-laki dengan berat badan 3,5 kg, panjang 50 cm ini ditemukan di rumah Syamsiah, Jalan Setunggal, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Suami Syamsiah pertama mendengar tangisan bayi di teras rumahnya. Bayi menangis terbungkus rapi dengan kain. Di sampingnya ada tas pakaian berisi botol dan susu serta uang. Kejadiannya tuh sebenarnya tuh bapak yang dengar jam 12.04 ada suara bayi, jadi bapak bukalah gorden. Nah, sudah itu dilihat bener ada bayi di situ. Jadi bangunin ibu bangun baru buka pintu. Ya sudah kami tolongin, gini gendong diem. Kami lapor ke RT, ke Pak RW ngelapor ke polisian. Jadi orang polisi ke sini, kayak itu kejadiannya. Begitu ditemukan, bayi langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, Palembang. Pihak rumah sakit bahkan sudah memberikan nama Muhammad Arkansa atau dipanggil Arka, yang berarti harta mulia yang tersembunyi. Ya, untuk saat ini karena Arkansa ya, kita kasih nama Muhammad Arkansa, panggilannya Arka. Kondisi fisiknya baik sejauh ini dengan berat badan 3.200 gram, panjang badan 50. Tidak ada kelainan, kita sudah cek lab juga, semuanya negatif. Saat ini baik ya Mbak ya? Ya. Kita perkirakan kalau lihat dari tarik pusatnya sih usianya kira-kira baru 2 hari. Perkiraan yang bisa lebih atau kurang. Tapi kalau kurang kayaknya enggak. Tapi kalau lebih bisa jadi. Masih terpasang soalnya, masih segar, tetap pasang. Saat
datang ke Bayangkara, kondisinya bagaimana? Diterima sama dokter IGD kemarin, sudah diperiksa, kondisinya baik, sehat kondisinya. Sekarang masih dirawat di bagian PK Kebidanan Bayangkara. Polisi masih mencari siapa orang tua yang tega menelantarkan bayinya ini. Sampai saat ini belum diketahui bagaimana rencana selanjutnya terhadap sang bayi. Apakah akan dirawat di rumah sakit atau panti sosial. Yang pasti kini dalam pengawasan pihak Polsek Ilir Timur 2, Palembang. Yenur Ihram melaporkan dari Kota Palembang. Permohonan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK di Polres Muara Enim membeludak dalam beberapa hari ini. Peningkatan jumlah pemohon terjadi menyusul dibukanya lowongan pekerjaan di beberapa BUMN dan perusahaan besar lainnya. Pemohon surat keterangan catatan kepolisian, khususnya yang masih berusia remaja, terlihat membludak di Polres Muara Enim dalam beberapa hari ini. Mereka datang untuk membuat SKCK baru maupun masa berlaku SKCK yang harus dikeluarkan oleh kepolisian sebagai syarat untuk melamar pekerjaan. Sebagian pemohon terlihat telah datang mengantri sejak pagi hari, baik datang sendiri maupun ditemani orang tuanya. Petugas pelayanan SKCK Polres Muara Enim juga terlihat sibuk melayani pemohon sejak pelayanan dibuka, baik secara langsung maupun secara online. Melamar pekerjaan? Melamar pekerjaan? Iya. Sebelumnya sudah pernah bikin? Belum. Belum ya? Ribet nggak untuk prosesnya? Lumayan sih, tapi kan ini sekarang sudah online. Oh, sudah online. Lebih enak sih. Oh, lebih enak. Iya. Jadi tinggal datang ke sini, tinggal apalagi yang belum kalau misalkan online? Sudah langsung ke sana, Pak. Langsung ke sana? Iya, langsung ke ADM-nya. Oh, langsung. Persyaratan apa dia? Fotokopi ijazah terakhir, terus tuh foto latar belakang warna merah 4 kali lembar sebanyak 4. Terus tuh apa lagi? Akte kelahiran sama kakak terus KTP. Ini SKCK pemohonnya membludak dikarenakan ada beberapa perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan seperti adanya contoh BUMN dan perusahaan swasta di Muara Enim. Kalau dilihat dari peningkatannya sampai berapa persen nih, kalau dari hari biasa? Ini luar biasa ya, tingkatannya. Bisa mencapai 200%. 200. Dan surat kelakuan SKCK yang lama untuk perpanjangan. Untuk perpanjangan ya. Untuk prosesnya sendiri berapa lama, Pak? Untuk prosesnya selama kita cek dulu persyaratannya, apabila sudah lengkap langsung kita proses untuk pembuatannya. Demi ketertiban petugas pembuatan SKCK di Polres Muara Enim meminta pemohon untuk tertib dan bersabar sehingga pembuatan surat yang diperlukan untuk melamar pekerjaan mereka dapat diselesaikan dengan baik dan nyaman. Yenur Ihram melaporkan dari Kabupaten Muara Enim. SKCK ya? Iya.